Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivaldi, perwakilan dari kelompok 1, akan memaparkan hasil makalah kami tentang analisis kualitas lingkungan tempat pembuangan akhir sampah. Berikut anggota kelompok: yang pertama Cynthia Matoka, kedua Mutia Kasim, ketiga Sri Nurmaningsih Raju, keempat Rizky Febrani Latif, kelima Cindriyanti Moha, keenam Nova Shanti Paputungan, ketujuh Fitra Ramantigila, dan ke-8 Tidak Katili. Berikut table of contents sebagai hasil pembahasan kami yang akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian lingkungan pembuangan akhir sampah. Yang kedua, parameter lingkungan pembuangan akhir sampah. Dan yang ketiga, tujuan pengukuran kualitas lingkungan tempat pembuangan akhir sampah. Pembahasan pertama, pengertian lingkungan pembuangan akhir sampah sebagai berikut. Definisi sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volume memerlukan pengelolaan khusus. Definisi TPS, tempat penampungan sementara, merupakan tempat atau sarana yang digunakan untuk menampung sementara sampah-sampah dari sumber sampah sebelum diangkat ke tempat pembuangan akhir TPA. Definisi TPA adalah tempat terakhir dari tahapan pengelolaan sampah, di mana sampah akan dikarantina dan diolah untuk mengurangi dampak negatif dari sampah. 3 sistem pembuangan akhir sampah. Yang pertama, open dumping system. Open dumping system merupakan sistem tertua yang dikenal manusia dalam pembuangan sampah, di mana sampah hanya dibuang atau ditimbun di suatu tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah. Yang kedua, control landfill. Pada sistem ini, prinsip penimbunan sampah dilakukan dengan menutup timbulan sampah dengan tanah pada periode tertentu atau setelah timbulan sampah dianggap penuh. Yang ketiga, sanitary landfill. Pada sistem ini, sampah ditutup dengan lapisan tanah pada setiap akhir operasi. Sistem ini merupakan yang paling dianjurkan untuk pengelolaan sampah akhir. 2. Pembahasan yang kedua, parameter yang sering digunakan. Parameter yang sering digunakan dalam pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir. Yang pertama, geologi. Geologi fasilitas landfilling tidak dibenarkan berlokasi di atas suatu daerah yang mempunyai sifat geologi yang dapat merusak keutuhan sarana tersebut. Daerah yang dianggap tidak layak adalah daerah yang dengan formasi batu pasir, batu gamping atau dalam, berongga, dan batuan bergerak lainnya. Yang kedua, hidrologi. Fasilitas pengurangan limbah tidak diinginkan berada pada suatu lokasi dengan jarak antara dasar sampai lapisan air tanah tertinggi kurang dari 3 meter. Kecuali jika ada pengontrolan hidrolis dari air tanah tersebut, permukaan air yang dangkal lebih mudah dicemari lindi. Di samping itu, lokasi sarana tidak boleh terletak di daerah dengan sumur-sumur dangkal yang mempunyai lapisan kedap air yang tipis atau pada batu gamping yang berongga. Yang ketiga, topografi. Topografi merupakan tempat perburuan limbah, tidak boleh terletak pada suatu bukit dengan lereng yang tidak stabil. Suatu daerah dinilai lebih bila terletak di daerah landai agak tinggi. Sebaliknya, suatu daerah dinilai tidak layak bila terletak pada daerah depresi yang berair, lembah-lembah yang rendah, dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan air permukaan dengan kemiringan kurang dari 20%. Penggunaan lahan. Landfilling yang menerima limbah organik dapat menarik kehadiran burung sehingga tidak boleh diletakkan dalam jarak 3000 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan turbojet atau dalam jarak 1500 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan jenis Pitstone. Aspek penentu lain, semua lokasi lahan uruk dapat mempengaruhi lingkungan biologis. Penilaian untuk kategori ini didasarkan pada tingkat gangguan dan kekhususan dari sumber daya yang ada. Bila jenis habitat kurang berlimpah di lokasi tersebut, maka lokasi tersebut dinilai lebih tinggi. Lokasi yang menunjang kehidupan jenis-jenis tanaman atau binatang yang langka akan dinilai lebih rendah. Jalur perpindahan makhluk hidup yang penting seperti sungai yang digunakan untuk ikan adalah sumber daya yang berharga. Lahan yang berlokasi di sekitar jalur tersebut harus dinilai lebih rendah daripada lokasi yang tidak terletak di sekitar jalur tersebut. Pembahasan ketiga, tujuan pengukuran kualitas lingkungan. Tujuan pengukuran kualitas lingkungan tempat pembuangan akhir sementara
Tujuan pengukuran kualitas lingkungan tempat pembuangan akhir ini adalah untuk mengetahui gambaran kualitas tanah, kualitas udara, dan kepadatan vektor di sekitar tempat pembuangan akhir, serta status kesehatan masyarakat. Dan ada juga 3 tujuan lain dari pengukuran kualitas lingkungan tempat pembuangan akhir sampah, yaitu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan, serta dampak yang akan ditimbulkan oleh tempat pembuangan akhir sampah. Dampak yang terjadi adalah peningkatan parameter komponen gas, partikulat, asam, dan peningkatan kebisingan. Parameter lingkungan pembimbingan akhir sampah yaitu parameter fisika, suhu suatu badan perairan atau TSS total suspend solid. Yang kedua, parameter kimia, pH score, DO atau disulfat oksigen, BOD5, biochemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, dryness di tipe A berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. Lapisan kirap air ini berfungsi untuk mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Untuk lapisan ini harus dibentuk di seluruh permukaan dalam TPA baik dasar maupun dinding. Berikutnya, penanganan gas. Gas yang terbentuk di TPA umumnya berupa gas karbon dioksida dan metan dengan komposisi hampir sama. Di samping gas-gas lain yang sangat sedikit jumlahnya, penanganan lindi. Lindi merupakan air yang terbentuk dari timbunan sampah yang melarutkan banyak sekali nyawa yang memiliki kandungan pencemar, khususnya zat organik sangat tinggi. Lindi sangat berpotensi menyebabkan pencemaran air baik tanah maupun permukaan, sehingga perlu ditangani dengan baik. Parameter fisik kimia, kualitas udara, dan kualitas air permukaan. Dan terakhir, parameter hayati, flora perairan atau plankton atau fauna perairan, bentos, dan ikan. Itulah pemaparan dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.